catat ya, sorry. Tadi kalau pajak, fungsi penawarannya jadi P sama dengan A ditambah BQ ditambah T ya. Kalau subsidi jadi dikurang. Ini hanya di fungsi penawaran aja ya. Oke, silakan boleh dicatat. Biar soalnya kita modul 5 ini banyak rumus-rumus ya. Jadi siap-siap aja untuk mencatat catatan-catatan kecil, nanti waktu ujian lebih gampang. Nggak harus belajar sampai lembur untuk. Jadi dari sekarang udah harus dibuat catatan mana yang penting, karena udah paham otomatis kita udah tahu mana yang penting, mana yang pasti. Ini apa yang udah kita pelajari ini akan keluar di ujian dari UT pusat nanti. Sama seperti soal-soal latihan juga sama. Bagi Soleh ya, Soleh yang baru masuk mungkin belum tahu. Jadi soal-soal latihan yang di sini ini semua akan jadi ini, akan sebagian besar akan masuk di dalam soal nanti bulan November ya ujiannya. Nah, subsidi yang sama seperti pajak, subsidi juga ada yang dinikmati konsumen. Subsidi yang secara tidak langsung oleh konsumen itu disebut SK. Yaitu adalah selisih antara harga keseimbangan tanpa subsidi P dengan harga keseimbangan sesudah subsidi. Rikana ya. Iya, siapa yang baru masuk nih saya? Saya enggak ini. Rihana, oh iya. Nikusnya. Ada yang baru masuk lagi. Yunita udah. Suhartini. Oke. Iya. Bagi yang baru masuk bisa memperkenalkan diri. Oke, sambil kita lanjut. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen yaitu subsidi selisih antara subsidi per unit barang S yang didapat dari pemerintah dengan subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Nih, SP sama dengan S sama dengan SK. Tapi jangan ditulis dan tidak dipahami ini SK ini apa ya, SP ini apa ya, subsidi yang diterima produsen apa ya. Nah, jumlah subsidi yang dibayar oleh pemerintah itu diperoleh dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual setelah subsidi dengan besarnya subsidi per unit barang. Soalnya sebenarnya sama-sama aja kayak kemarin, kayak contoh pajak. Misalnya ini fungsi permintaannya itu P sama dengan 15 kurang Q, dan fungsi penawarannya itu P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Untuk di latihan mungkin kalian nggak ada dikasih tahu ya, fungsi penawaran ini, fungsi permintaan ini. Nah, kalian udah bisa langsung tahu dari slope-nya aja, ini fungsi permintaan, ini fungsi penawaran. Kalau fungsi penawaran, slope-nya positif ya. Sama soalnya berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa dan dengan subsidi, kemudian setelah subsidi berapa, kemudian besarnya subsidi yang dibayar oleh konsumen, produsen, dan yang dibayar oleh pemerintah.
bisa dikerjakan sendiri karena perbedaannya hanya fungsi penawarannya itu setelah subsidi akan menjadi seperti ini ya. P sama dengan T ditambah 0,5 Q dikurang 1,5. Ini untuk fungsi penawaran baru. Jadi dikerjakan sama aja. Untuk mencari keseimbangannya berarti fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Nah, dari dua persamaan itu tadi kita bisa dapat P dan Q. Tanpa kesubsidi. Dengan cara masukkan persamaan pertama ini dengan persamaan yang kedua ini. Nah, untuk setelah subsidi, persamaan pertama ini dengan persamaan yang baru. Nah, nanti akan didapat harga dan jumlah keseimbangan setelah subsidi. Rumusnya udah ada, tinggal bisa dikerjakan sendiri dan saya yakin teman-teman sudah bisa karena contohnya mirip-mirip ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan? Kita lanjut ke kegiatan belajar 2. Oke. Fungsi konsumsi dan konsumsi ya. Ini M ya, N ya. Dan fungsi tabungan. Pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau fungsi konsumsi dan tabungan ini sudah teori ekonomi makro ya. Kalau tadi pajak dan kesubsidi itu ekonomi mikro. Sabar ya, ini kita belajar dulu nih. Pendapatan masyarakat dialokasikan ke dua kategori yaitu konsumsi dan ditabung. Pendapatannya itu Y, konsumsinya C, dan tabungan S. Ini dihafal, Y sama dengan C tambah S. Fungsi konsumsi itu ini ya, C sama dengan FY yang seperti ini. Ini fungsi matematisnya yaitu C sama dengan fungsi Y atau C sama dengan A ditambah BY. C-nya itu pengeluaran konsumsi, ini C pengeluaran konsumsi, dan A itu besarnya pengeluaran pada saat pendapatan 0. Karena bagaimanapun, kalau selama kita hidup, walaupun kita misalnya nggak kerja atau nggak ada pendapatan, tetap aja kita harus mengeluarkan konsumsi kita ya. Dan B ini besarnya tambahan, ini B ini seperti slope ya, yang kalau dalam sumbu koordinat itu artinya pertambahan konsumsi karena adanya tambahan dari Y atau pendapatan ini. Oke. Dan secara umum persamaan pendapatan Y sama dengan C ditambah S. Nih. Jadi kalau dari sini kita bisa tahu kalau saving itu berarti saving bersama Y dikurang C. Seperti yang ada di